pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Mana nih suaranya nggak kedengeran? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke, gimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Kalau baik, angkat tangannya, angkat jempolnya. Baik. Oke, jadi sebelum kita mengawali pembelajaran, ayo kita berdoa. Nah, siapa mau pimpin doa di sini? Oke, Uti ya. Silakan pimpin doa yang pertama. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Uti. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Siapa di sini yang absen? Pertama, Uti, hadir? Hadir. Hadir. Yang kedua, Devika hadir? Hadir. Hadir. Yang ketiga, Novi? Hadir. Oke, jadi semuanya hadir ya. Bagus. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu Pancasila? Tahu? Apa itu Pancasila? Panca artinya 5. 5, sila artinya sila-sila. Jadi Pancasila itu adalah 5 sila yang menjadi dasar. Nah, di sini ada yang tahu materi kita sebelumnya kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Devika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, betul kan? Tepuk tangan dulu buat temannya. Oke. Nah, materi yang kemarin itu adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kita tahu di sini banyak sekali di Indonesia ada suku, apalagi agama, budaya, apalagi adat istiadat. Nah, itu juga berkaitan dengan Pancasila sila ketiga. Nah, tadi kita sudah berdoa. Nah, ada yang tahu di sini berdoa sila keberapa? Berdoa sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi tadi kita sudah melaksanakan sila pertama, yaitu berdoa. Itu sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu berkaitan juga dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu kalian akan mendiskusikan suatu cerita dan nantinya kalian akan menemukan contoh-contoh pelaksanaan sila ke-1, kedua, ketiga dari Pancasila. Nah, kemudian kalian juga akan berdiskusi dan akan menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila dari Pancasila. Yang kegiatan tersebut di kehidupan sehari-hari. Oke? Siap mengikuti pembelajaran? Siap. Mana jempolnya, siap mengikuti pembelajaran? Siap. Oke. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini materinya adalah nilai-nilai dalam Pancasila. Dalam Pancasila. Nah, pertama Ibu meminta anak-anak untuk membaca buku terlebih dahulu, buku kalian ya. Sekarang baca bukunya, pahami materi pembelajarannya. Ibu berikan waktu 10 menit. Ya, silakan baca bukunya dulu ya. Nah, tadi kalian sudah membaca buku. Nah, sekarang siapa mau mempresentasikan apa yang telah dibaca di bukunya tentang nilai-nilai Pancasila? Siapa yang mau? Oke, Vika, silakan maju ke depan ya. Oke, Vika, silakan ya presentasikan apa yang dibaca. Saya akan membacakan contoh sila ketiga. 1. Rela berkorban bagi bangsa dan negara. Contoh sila keempat, musyawarah pemilihan ketua. Oke, terima kasih. Nah, di sini siapa yang mau menambahkan jawaban dari Vika
contoh lainnya juga mencintai program dalam negeri. Oke, benar. Jadi tadi Vika telah menjelaskan beberapa contoh ya dari sila yang ada di Pancasila. Ada sila ketiga, yaitu apa tadi Vika? Rela berkorban bagi bangsa dan negara. Dan juga sila keempat contohnya pemilihan ketua kelas. Tadi juga sudah disampaikan ya oleh Putri mengenai sila ketiga juga, yaitu apa tadi? Mencintai produk dalam negeri. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Vika silakan juga ya. Oke, tadi kalian sudah membaca materi tentang nilai-nilai Pancasila. Tentang contoh-contohnya juga sudah kalian baca. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung adalah takwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan yang lain. Nah, pas waktu ini contohnya waktu nyepi, apakah umat yang lain ikut keluar? Tidak, itu artinya saling menghargai dengan orang yang memiliki agama yang berbeda. Jadi itu pengamalan sila pertama, itu masuk nilai-nilainya. Kemudian yang ketiga yaitu kerukunan antar umat beragama. Seperti yang tadi umat muslim ya tidak ikut dia seperti bergaduh, tidak ikut dia keluar, tidak ikut dia melaksanakan seperti hal-hal yang akan akan menimbulkan kericuhan ya saat pelaksanaan nyepi. Jadi umat yang lain tetap dia ikut di rumah, dia menghargai umat Hindu yang melaksanakan ibadah ya. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah ada nilai persamaan derajat, kemudian menghargai hak asasi manusia atau HAM. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh ya. Kemudian ada solidaritas, setia kawan antar sesama. Nah, di sini apakah kalian sudah solid? Sudah. Nah, saling kerjasama ya, maksudnya dalam misalnya ada kesusahan kalian saling membantu. Itu maksudnya sila kedua. Dan juga ada perdamaian. Nah, di sini kan tahu nggak kalian ada Israel sama Palestina? Dia kan saling bertengkar sekarang kan. Nah, di situ adalah nilai perdamaiannya kurang. Jadi kita harus berdamai ya. Entah itu sama teman-teman kalian, sama keluarga, sama masyarakat di luar, kalian harus berdamai. Oke? Siap? Sudah mengerti semuanya? Jika mengerti, angkat jempolnya semua. Oke, jadi semuanya sudah mengerti ya. Nah, sekarang kakak ajak kalian mencocokkan gambar. Nah, di sini terlihat ada gambar. Gambar apakah ini? Ada yang tahu? Gambar orang sedang ngapain? Jawab aja. Oh, orang sedang sembahyang. Di mana sembahyangnya? Di pura. Agama apa ini? Hindu. Nah, kalau sembahyang di pura itu pengamalan sila ke-1. Oke, apa bunyi sila ke-1 coba Novi? Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nih gambar selanjutnya. Sawah. Tunggu ya. Ini coba lihat. Warna tangannya beda-beda ya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat. Nah, ini adalah contoh keberagaman ras, warna kulit. Tetapi walaupun berbeda-beda, tetap harus saling menghargai. Jadinya persamaan ras, persamaan hak, persamaan kewajiban tanpa melihat ras-ras yang ada. Itu pengamalan sila kedua, benar. Kemudian selanjutnya, nah ini apa nih? Ada yang tahu? Gambar apa ini? Pencoblosan. Pencoblosan. Ini pengamalan sila keberapa? Keempat. Nah, apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah,
Nah, salah satunya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, kalau kalian di kelas contohnya apa? Pemilihan ketua kelas dan wakil. Ya, betul, pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ya, jadi di sini kalian sudah paham ya artinya apa itu Pancasila, kemudian nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama dan sila kedua, dan juga sila yang lainnya. Nah, kakak juga, ibu juga tadi telah mencontohkan tentang contoh-contoh bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sekian pembelajaran hari ini ya mengenai inti pembelajaran. Oke, tadi kita sudah belajar banyak ya tentang Pancasila dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ada berapa nilai-nilai dalam Pancasila? Ada 5 Pancasilanya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kelima nilai Pancasila ini harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur, berdoa, itu sudah termasuk pengabalan Pancasila. Kemudian berangkat ke sekolah, belajar, itu termasuk pengabalan juga dalam Pancasila, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang untuk Ibu mengetahui apakah kalian sudah mengerti lebih lanjut tentang nilai Pancasila. Sekarang anak-anak mengerjakan soal evaluasi yang ada di halaman 10. Coba sekarang buka halaman 10. Nah, itu kerjakan ya soal evaluasinya. Ibu kasih waktu selama 15 menit pengerjaannya ya. Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Nah, sekarang apakah sudah semua mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Oke, sekarang kumpul ya di meja Ibu. Satu-satu ya, dari dulu. Oke, sekarang Tika. Sekarang Mas. Nah, soalnya ini akan Ibu periksa ya. Nanti Ibu akan bagikan hasilnya kepada anak-anak semua ya. Oke, jadi sekian pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menutup pembelajaran dengan doa. Tadi siapa yang mimpin doa? Oke, sekarang pimpin doa kembali ya. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa besok. Besok materinya adalah tentang keberagaman yang ada di sekitar kalian ya. Silakan pelajari itu di rumah tentang keberagaman yang ada di sekitar. Dan besok pertemuan selanjutnya akan kita bahas sama-sama. Oke? Nah, sekarang bisa rapikan buku kalian semua dan kalian boleh istirahat.